kebutuhan fisika medis kan memang besar, dan apalagi pada saat itu tuh kayak kampus lain yang mau mengadakan fisika medis juga belum banyak. Biomedical engineering itu bahasanya adalah aplikasi fisika, aplikasi keteknikan untuk memecahkan persoalan biologi dan kesehatan. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Oke semuanya, selamat datang di episode ke-6 podcast Bicara Nuklir. Kali ini kita kedatangan lagi seniorku lagi dari UGM. Ini udah banyak banget emang seniorku karena ya gimana ya, circle saya sedikit, dan circle nuklir itu sebenarnya di Indonesia juga sedikit ya, muter-muter di sana aja. Ini adalah seniorku angkatan 2010, 4 tahun di atasku. Beliau Mbak Sita Gandes Binasti ST MSc. Beliau adalah dosen muda di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Spesialisasi beliau adalah di fisika medis, karena memang aku dulu juga, jadi memang departemen kami itu butuh banget seorang dosen yang murni dari fisika medis. Jadi beliau didatangkan langsung dari Jerman, habis studi langsung dari Jerman langsung ditarik sama dosen untuk menambah support dosen di teknik nuklir dan teknik fisika. Selamat datang Mbak Sita, thank you banget udah bersedia untuk ku ajak ngobrol. Jadi mungkin terima kasih atas kesempatannya. Terus mungkin langsung aja kali ya Mbak ya, boleh cerita tentang kayak gimana sih Mbak awalnya bisa end up di masuk kuliah di nuklir, terus habis itu keterusan di S2, terus sekarang jadi dosen gitu. Gimana Mbak awal ceritanya tuh? Sebenarnya dimulai dari SMA. Ya nggak yang dari dulu banget udah tahu nuklir juga sih. Sebenarnya nggak tahu apa-apa. Cuman pas SMA itu kan pasti di kuliah. Pelajaran fisika sama kimia itu kan ada pelajaran tentang fisika inti itu, terus di kelas 12 terakhir tuh biasanya tentang unsur radioaktif kayak gitu. Terus aku ngerasa aku suka banget sama pelajaran kayak gitu. Terus di situ juga kan kita diperkenalkan dengan aplikasi nuklir yang tidak hanya cuman melulu tentang energi, tetapi dulu yang ngena banget untuk saya sih ini tentang aplikasi nuklir untuk pemuliaan tanaman. Maksudnya untuk mencari varietas bibit unggul kayak gitu. Terus untuk kesehatan juga kayak gitu. Nah, saya sendiri dulu itu ikut pembinaan Olimpiade Biologi pas SMA. Terus pas masuk nuklir, wah, semester 1 sampai 4 itu kan kerasanya tuh kayak wow, ini paparan tentang nuklir energinya kan sangat kuat ya di kurikulum kita dulu tuh. Terus aku ngerasa kok, wah kayaknya ini nggak buat aku deh kayaknya kalau yang energi kayak gitu. Terus untung aja itu pas aku itu angkatan kedua itu ada peminatan baru namanya peminatan fisika medis. Terus aku nggak pikir panjang, aku ngambil itu kayak gitu. Itu menarik sih Mbak, soalnya Mbak backgroundnya bisa dibilang backgroundnya ya dulu suka biologi. Beberapa orang yang aku tanya, teman-temanku yang teknik nuklir itu bilang aku mau masuk teknik nuklir karena ingin menjauhi biologi. Tapi ini Mbak kayak sebaliknya, kok unik nih, kok bisa kayak gitu nih? Mungkin dulu waktu milih jurusannya itu emang sengaja dari awal milih nuklir meskipun belum tahu di dalamnya kurikulumnya sedalam apa biologinya gitu kah, apa gimana? Waktu milih jurusan, tentu saja aku tuh tidak terlalu mengetahui dengan pasti nantinya itu tentang apa gitu. Cuman mikir, teknik nuklir, dan ya yang aku pikirkan tadi kan aplikasi nuklir semua kan. Terus aku pikir aku akan belajar semua itu gitu. Ya udah, aku
aku ngambil lah itu teknik nuklir dan mantep banget itu. Iya, 4 semester pertama. Udah bulat gitu. Yang 4 semester pertama nggak ada biologinya sama sekali tuh. Nggak ada. Terus berarti kemudian masuk semester 5, Mbak masuk ke peminatan fisika medis. Kalau boleh tahu tuh seangkatannya Mbak itu waktu itu berapa orang yang Mbak yang ambil fisika medis tuh, Mbak? Ingat nggak, Mbak? Berapa ya, seangkatan saya itu sekitar 36 orang. Kemudian yang ngambil Fismed tuh mungkin berapa ya, sekitar 16-17 orang. Hampir separuh ya. Hampir separuh. Ya dulu juga mikirnya karena apa ya, kebutuhan fisika medis kan memang besar, dan apalagi pada saat itu tuh kayak kampus lain yang mau mengadakan fisika medis juga belum banyak. Terus kita mikirnya oh ya ini kesempatan yang bagus kayak gitu. Itu berarti di tahun 2012 ya Mbak milihnya itu ya, sekitarannya. Iya. Itu emang baru ya Mbak fisika medis itu. Aku pikir itu udah dari lama gitu loh, program fisika medis itu ada di Departemen Teknologi UGM tuh. Sebenarnya nggak baru sih, dulu tahun 2000-an itu sudah ada program itu program alih jalur dari D3 Atro atau apa sih namanya, radiografi ya. Itu alih jalur ke S1 di teknik nuklir, dan itu kan yang sekolah di situ emang orang yang udah kerja ya jadi radiografer. Dan itu kerjanya dan itu kuliahnya juga di jurusan kita tuh, di ruangan-ruangan kelas kita juga. Oh, oke. Iya betul ya. Cuman ya alih jalur kayak gitu. Nah, tapi itu nggak dilanjutkan, mungkin sampai program kerjasamanya itu selesai, terus mandek, kemudian baru dimulai lagi 2011. 2011 dan sistemnya itu kayak mahasiswa S1 aja biasa gitu ya? I see. Oke, terus abis itu Mbak, kalau boleh tahu dulu skripsinya tentang apa Mbak? Tentang komputasi fisika medis ya, fisika medis untuk apa? Dengan apa sih, perhitungan treatment untuk fisika medis gitu nggak sih? Atau kayak gimana Mbak? Jadi itu skripsi aku itu tentang lebih ke ini. Aku bikin suatu computational phantom. Mungkin kamu nggak tahu ya itu computational phantom itu apa. Jadi tujuannya dulu deh, jadi ada suatu terapi di kedokteran nuklir namanya terapi radioiodin untuk mengobati kanker tiroid. Nah, yang selama ini dilakukan itu adalah zat radioaktif itu diminumkan kepada pasien dengan istilahnya itu perencanaan terapinya itu minimalis gitu loh, kayak cuman memperhitungkan berat badan pasien segini kayak gitu, terus maka aktivitas yang diberikan ke pasien segini. Nah, aku tuh bertanya-tanya, ini aman nggak sih sebenarnya? Kan sebenarnya orang satu dengan orang yang lain itu kan beda ya. Iya betul. Beda bentuk tubuhnya, tinggi, berat badan, dan metabolisnya juga berbeda. Masa sih dipukul rata kayak gitu? Nah, oleh karena itu aku tertarik untuk menganalisis gimana sih persebaran dosis itu di tubuh pasien. Apakah itu akan aman untuk organ-organ yang sehat kayak gitu. Terus aku bikin suatu computational phantom, itu artinya adalah tiruan tubuh manusia tetapi dalam bentuk komputasi gitu, 3D. Nah, terus itu aku pakai untuk simulasi Monte Carlo yang yang itu kita semua percaya bahwa untuk simulasi atau mempelajari kejadian random kayak proses nuklir itu kan pakai metode Monte Carlo ya. Ya itu untuk phantom itu untuk simulasi Monte Carlo untuk menganalisis distribusi dosis untuk pasien tadi. Oke. Jadi intinya inti dari motivasinya itu adalah karena treatment planning sistemnya selama ini untuk yang kayak proses yang kalau yang diminumkan itu istilahnya apa ya, lupa aku ya. Ingestion. Nah, ingestion itu selama ini tuh standarnya cuman distandarkan kepada hal-hal yang nggak terlalu detail, mungkin kayak berat badan dan sebagainya.
belum cukup akurat. Belum cukup akurat. Nah, makanya dibuat komputasinya supaya nanti kita bisa jadi faktor penentu jumlah dosisnya itu nggak cuman berat badan doang atau gitu-gitu kali ya Pak. Gitu Mbak intinya ya. Supaya apa sih hubungan antara sumber radiasi, misal radiasinya terakumulasi di tiroid gitu, terus organ kritisnya misalnya sumsum tulang belakang itu kan posisi satu orang dengan yang lain kan beda ya. Iya. Nah, jadi supaya lebih akurat itu ya perlu dipikirkan suatu perencanaan terapi yang lebih mengakomodasi semua itu. Gitu. Oke. Terus itu pasti ketika bikin skripsi itu aku mikirnya dulu ya, kalau misalnya aku di posisi aku nih, dulu tuh waktu mikir skripsi aku juga mikir masa depan nih. Kayak habis skripsian ngapain ya? Mau kerja aja, mau sekolah lagi gitu. Kalau Mbak dulu gimana Mbak? Akhirnya mau memutuskan untuk kayak sekolah lagi aja deh gitu. Jujur ya, sebenarnya karena kondisi aku anak pertama, kemudian aku mikirnya secepatnya mencari kerja, tapi aku inginnya itu yang sejalur dengan apa yang aku pelajari, jadi aku nggak mau keluar jalur kayak gitu. Loh, kalau di fisika medis bukannya juga akan bertemu dengan pasien juga, ilmunya juga akan diterapin banget gitu kan? Maksudnya kalau mau jadi fisikawan medis gitu loh. Iya, sebenarnya waktu itu aku juga pengen kerja jadi fisika medis, tetapi pada saat aku lulus tahun 2014 itu lowongan fisika medis itu nggak sebanyak sekarang ya. Saya kurang tahu kenapanya. Mungkin juga pihak rumah sakit belum teredukasi mengenai pentingnya fisika medis ini, dan juga mungkin dari pihak otoritas pemerintah itu mungkin belum mewajibkan adanya fisika medis seperti halnya sekarang begitu. Jadi urgensi fisika medis tuh belum sebesar sekarang begitu. Oke, menarik. Berarti ada perubahan aturan gitu ya. Dulu sebelumnya fisikawan medis nggak terlalu dibutuhkan, sekarang udah harus diwajibkan di semua rumah sakit yang punya alat yang berkaitan dengan alat yang berkaitan dengan radiasi nuklir gitu ya. Ya, bisa dibilang ya teman-temanku dulu yang seangkatan ya keluarnya sekitar 2014-2015 dan yang bekerja menjadi fisika medis bisa dibilang baru satu, Mas Irhas. Oke. Iya. Dari ber-16 itu saat itu ya. Oke. Oke. Terus kemudian Mbak memilih untuk kuliah S2 di bidang biomedical ya, biomedical engineering ya. Iya, sebelum itu sih, maksudnya aku kuliahnya itu kan mulainya 2016. Setelah lulus itu, ya aku nggak langsung kuliah, tentu saja aku tahun berikutnya 2015 itu aku apply beasiswa sambil ikut magang di PSTA Batan. Oke. Sampai berangkat. Itu di bidang yang mana, Mbak? PSTA-nya? Di bidang BNCT. Oke. Aku tuh lupa kalau PSTA Batan tuh punya BNCT. Itu berarti ngapain aja tuh Mbak? Pemeliharaan kah atau Mbak melakukan eksperimen juga atau gimana tuh di PSTA-nya? Belum sih. Waktu itu proyeknya itu lebih ke ini. Jadi PSTA Batan itu berencana untuk mendirikan fasilitas BNCT pertama di Indonesia. Yang ya sebenarnya waktu itu aku juga belum tahu kapan didirikannya begitu. Cuman yang kita kerjakan adalah kayak feasibility study. Terus kalau misal alat itu datang, kan rencananya tuh tidak semuanya akan membeli ya. Jadi ada sebagian yang kita usahakan sendiri gitu. Jadi lebih ke misalnya kayak mendesain fasilitasnya gitu. Oke. Ya. Tapi itu direncanakannya pemakaiannya untuk di internal PSTA sendiri? Atau nanti disewakan gitu ke pihak luar gitu? Enggak sih.
Ya rencananya itu tentu saja bukan cuma fasilitas penelitian, tetapi juga fasilitas klinis untuk terapi menggunakan BNCT. Sekarang update yang sekarang sih ini saya dengar dari Profesor Sarjono di Batan, kemungkinan akan ada ini pendirian fasilitas BNCT di Jogja, di salah satu rumah sakit di Jogja yang belum bisa disebutkan. Oke. Ya. Itu bagus banget tuh berarti. Terus kemudian setelah itu Mbak Maya sampai 2016 terus baru berangkat ke Jerman tuh. Beasiswanya ke LPDP juga kan Mbak ya? Iya. Mantap. Terus itu di aku apa biomedical engineering itu aku tuh bingung sebenarnya biomedical engineering itu kayak gimana, soalnya ada orang yang bilang kalau misalnya dia itu agak mirip-mirip sama teknik elektro, teknik informasi gitu. Tapi namanya biomedical itu sebenarnya jurusannya tuh mempelajari apa sih Mbak, dan kenapa kok bisa nyambung yang Mbak pelajari di teknik nuklir, fisika medis tuh kok bisa nyambung ke sana gitu? Iya, jadi mungkin perlu aku mungkin ini pandangan aku tentang bukan bedanya ya, maksudnya bagaimana kita memahami fisika medis dan biomedical engineering. Kalau aku bilang ya, fisika medis sendiri itu adalah bagian dari biomedical engineering, artinya lebih luas gitu daripada biomedical engineering. Jadi kalau biomedical engineering itu bahasanya adalah aplikasi fisika, aplikasi keteknikan untuk memecahkan persoalan biologi dan kesehatan. Nah, cakupannya itu apa saja ya? Macam-macam banget. Ada bioinformatika, kemudian ada biomaterial, bioinstrumentasi, bahkan sampai genetic engineering. Terus kemudian imaging, kemudian radioterapi itu cuman sebagian track dari biomedical engineering. Nah, kalau yang medical physics-nya itu sendiri itu lebih ke kedokteran nuklir sama radioterapi dan aplikasi nuklir untuk terapi dan diagnosis lah, itulah intinya. Dan itu semuanya terpayungi di biomedical engineering ya toh? Jadi fisika medis itu bagian dalamnya, apa fisika medis itu yang lebih luasnya? Bagian yang lebih sempitnya. Bagian lebih sempitnya, ya. Terus waktu itu Mbak juga nerusin riset Mbak tentang computational medical physics itu kah? Atau ubah jalur dikit waktu di S2? Untuk tesis ya? Untuk tesis enggak sih. Saya mengambil tawaran gitu. Jadi ya. Jadi ada suatu perusahaan begitu yang menawarkan topik, entah terserah untuk tugas akhir atau entah untuk internship gitu. Kemudian ya biasa kita akan menerima imbalan. Iya Mbak juga aku pernah lihat dulu kan, pernah magang juga ya di salah satu perusahaan di Jerman juga ya. Sambil studi kah atau ketika sambil studi ya? Okay. Di Belgia sih lebih tepatnya. Oke, kuliahnya di enaknya kuliah di Eropa ya, enak kuliah di Eropa gitu ya. Iya, pengen merasakan suasana negara lain aja. Kayak kuliah di Jerman, internship di Belgia, main-main di Swiss gitu-gitu. Enaknya di Eropa kayak gitu ya. Iya. Di Amerika nggak bisa tuh kayak gitu. Oke, lalu Mbak lulus itu di tahun 2000, correct me if I'm wrong, itu 2018 kan ya S2-nya ya? Terus habis itu mulai dong, bingung lagi kayak S1 dong, ya kan? Iya. Nah itu kenapa Mbak kemudian memutuskan untuk jadi dosen tuh? Iya, sebenarnya setelah lulus itu jadi aku lulus itu
bulan Agustus 2018, terus Septembernya pulang. Nah itu tuh langsung diikuti dengan CPNS gitu. Oh. Sebenarnya ada lowongan researcher gitu di Batan. Lowongan researcher di Batan? Iya. Tapi setelah aku lihat-lihat kayaknya nggak cocok dengan aku, karena sebenarnya yang lebih cocok itu kayak orang kimia gitu. Oh, itu yang di PSTA tuh? Apa Mbak lihat di tempat lain juga? Di tempat lain sih, bukan di PSTA. Oke. Nah terus karena yang UGM itu sebenarnya cocok banget juga sama aku. Aku merasa dibandingkan kerja di rumah sakit, aku merasa lebih cocok bekerja sebagai dosen. Tetapi yaitu pendaftaran dosen untuk yang tahun 2018 itu sudah ditutup. Makanya setelah pulang itu ya kayak aduh kepikiran CPNS itu, karena yang UGM udah ditutup. Terus ya itu baru mendaftar 2019. Oh, oke. Oke, berarti ada gap lah ya, setahun itu lah ya. Oke. Itu tadi obrolan kita dengan Mbak Sita Gandes Pinasti. Minggu depan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Sita mengenai bagaimana pengalaman dia sebagai dosen di UGM dan juga riset yang menurut beliau perlu ditingkatkan di bidang fisika medis. Stay tune dan see you next week. Bye-bye.